yang mendapatkan Golden Buzzer di American Got Talent, tetapi pernah ditolak di The Voice Indonesia. Kutipan kedua yang saya dapatkan dari buku Nasi Lemak yaitu, tiadalah bedanya setiap manusia kecuali ketakwaannya. Artinya, manusia itu tidak ada bedanya. Yang dapat membedakan manusia itu yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaannya ini yaitu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutipan ketiga yaitu, teruslah berjalan di tengah gelap kalau kau yakin akan melihat terang di kemudian hari. Artinya, jangan pernah menyerah dengan apa kesulitan dan kesusahan yang ada di hidup kita. Teruslah melangkah, janganlah pernah menyerah, karena di kemudian hari kita akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Kutipan yang keempat yaitu, tidak ada yang bisa mengalahkan Mama, dari buku Ceros dan Batazor. Dari kutipan ini menceritakan bahwa ibu adalah sosok multi-talent yang bisa mempekerjakan semua pekerjaan dengan waktu yang bersamaan, tanpa mengeluh, tanpa meminta imbalan apapun. Coba kalau kita pasti akan mengeluh. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita jelaskan kutipan yang lainnya yaitu, berbahagialah dia yang makan dari keringat sendiri, dari buku Bumi Manusia. Ya, yang kedua yaitu, bunga mawar akan berkembang mekar di teriknya matahari, dari buku Kalung dan Gunung. Selanjutnya dari buku Kalung dan Gunung yaitu, wanita zaman sekarang tak boleh bergantungan pada pria, kau harus punya pegangan sendiri. Selanjutnya yaitu filsafat Pancasila, ilmu dan amal harus mewakili satu sama lain. Selanjutnya dari buku Laut Bercerita, matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Selanjutnya dari buku Muhammad Hatta, aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Selanjutnya dari buku Pendidikan Anti Korupsi, ini ada 3 kutipan. Yang pertama yaitu, perubahan terbesar dimulai dari langkah terkecil. Selanjutnya, setiap orang punya karakter berbeda-beda, pada dia menuliskan tinta pada gambarnya. Ada lagi yaitu, gali terus potensi dalam dirimu, karena dengan menggali potensimu dapat kamu jadikan alat untuk ikut serta menunjukkan karyamu dalam kepedulian memberantas korupsi. Ada lagi dari catatan ruang, suara ibu mampu menjadi penenang resahku. Ada lagi dari cerita hati ibu bahagia yaitu, seorang ibu adalah guru bagi anak-anaknya. Dan ada juga dari Laut Bercerita, dari Jangan Jadi Muslimah Nyebelin, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya atau kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada lagi dari The Last Fence, yaitu cintanya telah mati, dan akulah yang membunuh cinta itu. Ada lagi dari W.R. Supratman, di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri, kawan semua, menarilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Lanjut dari catatan ruang, yang terpenting dari sebuah proses adalah hasil dari proses itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu, terkadang tempat-tempat di luar kota yang sunyi dan tenang merupakan tempat yang memberikan inspirasi yang baik. Lanjut lagi dari Kembaran Rindu, kita seperti orang berpergian di dunia ini. Orang yang mengembara dunia ini bukan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dari Ceros dan Batazor. Oke, mungkin itu saja yang telah kami kutipkan dari 16 buku yang telah kami baca. Boleh, Madini? Dari
dari buku catatan ruang, 1 kutipan. The Last Bench, 1 kutipan juga. Dari Muhammad Hatta ada 1 kutipan. Dari Filsafat Pancasila ada 1 kutipan juga. Dari Charles dan Batazor ada 1 kutipan juga. Ini dari buku yang telah saya baca. Dari Nasilma ada 3 kutipan. Ini juga saya yang baca. Dari Laut Bercerita ada 1 kutipan. Dari Bumi Manusia juga ada 1 kutipan. Dari Jangan Jadi Muslimah Nyebelin ada juga 1 kutipan. Dan yang ke-11 Kembara Rindu ada 1 kutipan. Kalung dan Gunung ada 1 kutipan. Bumi Manusia ada 1 kutipan. Tokoh Para Muslim ada 1 kutipan. Dari W.R. Supratman ada 1 kutipan. Dan Pendidikan Anti Korupsi ada 3 kutipan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari buku yang telah kami bacakan. Baik, kelas kami mendapat 30 buku. Di antaranya kami akan menjelaskan ringkasan dari keempat buku yang telah kami pilih. Dari ketiga buku ini, di antaranya memiliki judul yang sama. Nah, saya akan menjelaskan 2 buku yang saya baca pada hari ini. Buku yang pertama berjudul Galau Kandungan Keluarga. Buku ini berisi tentang permasalahan keluarga, di mana sebuah keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu, kakak perempuan, dan adik laki-lakinya. Di mana kakak perempuannya ini adalah seorang remaja yang emosinya, yang perasaan emosionalnya masih belum terkontrol dengan sempurna. Dan kedua orang tua mereka sibuk melakukan pekerjaan. Namun di antara kesibukan kedua orang tua mereka tetap overprotective kepada kedua anaknya. Nah, rangkuman dari buku ini tertera di papan aksara kami di bagian sini. Nah, untuk buku yang kedua itu berjudul Pretty Wizard. Buku ini bercerita tentang seorang gadis yang merupakan keturunan dari seorang penyihir, di mana pada saat gadis ini berusia 17 tahun, ia dipanggil ke dunia Elmitis untuk menyelamatkan dunia tersebut dari cengkraman wanita jahat. Di sana, ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan negeri tersebut, yang mana negeri tersebut merupakan negeri dari kakeknya yang merupakan raja di negeri tersebut. Untuk rangkuman buku ini tertera di bagian sini dari pohon aksara kami. Dan 2 buku lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan isi dari 2 buku ini. Pertama, saya akan menjelaskan buku pertama, yaitu Perempuan di Rantai Kekerasan. Isi dari Perempuan di Rantai Kekerasan ini, di mana seorang perempuan yang selalu adanya kekerasan. Dari kecil mereka mendapatkan kekerasan, sehingga remaja mendapatkan kekerasan. Bahkan setelah menikah, suaminya pun melakukan kekerasan terhadap dirinya. Kekerasan itu dapat memicu di mana sikap yang bisa membuat emosionalnya terganggu timbul bersama-sama. Dan buku ini terletak di pohon aksara di sebelah sini. Selanjutnya, buku kedua yaitu Ide Gila Jadi Najis Melintir ala Stephen Jobs. Stephen Jobs merupakan seseorang penciptanya handphone iPhone yang sering dipakai kita sekarang. Stephen Jobs dulunya tidaklah kaya. Stephen Jobs awal dulunya dia sangat miskin. Dia bekerja dengan Steve Jobs atau seseorang pencipta personal person atau chip personal person, di mana menciptakan komputer. Pada saat itu Stephen Jobs mengajak Stephen Zodiac untuk bekerja sama mendirikan handphone, karena jika mendirikan handphone maka bisa lebih mudah mengakseskan kegiatan kita jika komputer
melainkan hanya 4 orang. Dari 4 orang tersebut tinggal terciptalah iPhone ini. Ini iPhone ini, mulai iPhone dari iPhone 1 sampai iPhone yang tercipta sekarang. Kemudian dari sekian banyak buku yang telah kami terima, tidak mungkin kami akan menjelaskan seluruh rangkumannya pada saat ini. Jadi untuk buku lainnya akan kami bacakan beberapa kutipannya. Di antaranya dari buku yang berjudul Siapapun Harus Dapat Memberantas Korupsi. Di sini ditemukan kutipan yang berbunyi, ketidakpedulian masyarakat adalah tempat berkembang biak terbaik bagi tumbuhnya korupsi. Dan berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Bismillahirrahmanirrahim. Dikunyah-kunyah, assalamualaikum semuanya. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Bingit, yang saya hormati Dewan Guru, Dewan Juri, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini kegiatan literasi di SMA Negeri Bingit. Baik, kami perwakilan dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila dan teman-teman. Kami ingin mempresentasikan pohon aksara. Pohon aksara kami ini berjudul tentang kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara yang telah kami dapat dari buku di perpustakaan. Kami meminjam buku sebanyak 30, tetapi kami hanya bisa membacanya sebanyak 7 buku, yaitu ada buku Celayuras, yaitu buku cerita. Yang kedua, buku KKN, singkatan dari kuliah kerja ngebaper. Yang ketiga, buku Tokoh Mencari Arum Bawangi, yaitu buku yang menceritakan dongeng. Yang keempat, buku Raden Cerit, yaitu buku cerita putri yang mulia dari lautan. Yang kelima, buku Mengejar Cinta Halal, berarti buku ini menceritakan atau yang berisi tentang percintaan atau kisah percintaan. Yang keenam, Pelajar Pancasila Anti Korupsi, berarti buku ini tentang korupsi atau koruptor dari kelas 10 sampai kelas 12. Baik, langsung saja saya bacakan kutipan dari buku KKN. Berbohong itu candu, sekali melakukan akan terus dilakukan. Bohong itu kentut, mudah dilakukan tapi susah ditutupi. Dari Johdi P. Ginaraso. Ada juga dari buku Pelajar Anti Korupsi. Orang yang sukses tidak menyalahkan orang lain, tetapi mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Rangga Umara. Dan juga ada dari Najwa Shihab, khas program populer Matanya Jual. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Mengambil tanggung jawab pribadi adalah hal yang indah karena memberi kita kendali penuh atas takdir kita. Mengambil tanggung jawab berarti mengambil kekuatan. Kutipan itu dari buku Pelajar Pancasila. Ada juga, sudah banyak gelombang listrik yang aku amati, tapi aku gelombang cintamu yang menarik perhati-hati. Itu dari buku. kepada Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang
Kalian lihat pohon aksara kami ini berbeda dari pohon aksara yang lainnya. Di sini kami membuat konsep rumahku 12 IPS 3. Kenapa? Karena seperti Bapak Ibu lihat, tampilan pohon aksara ini seperti rumah di ujung ranting. Bapak Ibu dan teman-teman, ketika ingin masuk rumah itu harus menarik pintu terlebih dahulu, sama seperti pohon aksara kami. Jika ingin melihat isi di dalamnya harus ditarik dulu. Di sini kami mendapatkan 30 buku dan 23 buku yang kami baca. Dan buku pertama yaitu berjudul Sukses Mulia Is My Life, penulis Zikrul. Dan kutipannya adalah bersyukur bukan hanya dalam ucapan, namun juga dalam perbuatan dan perasaan. Ada di halaman 295. Buku kedua, Anak Rantau. Anak Rantau mengajak kita menjenguk ulang makna keluarga, persahabatan, serta akar budaya. Ada di halaman 28. Dan judul yang selanjutnya itu Jakarta of Jakarta. Kutipannya adalah di sana rumahku, dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kisahku, berdiri menunggu di batas waktu yang telah tertentu. Yang buku keempat adalah ketidakpedulian masyarakat adalah tempat berkembang biak bagi tumbuhnya korupsi. Judul bukunya itu adalah Pendidikan Anti Korupsi yang berada di halaman 54. Buku selanjutnya adalah Perempuan Pilihan. Kadang aku berpikir kalau perempuan pada zaman dahulu bisa menguasai begitu banyak keterampilan, menguasai dan bahasa asing, mengapa perempuan sekarang tidak? Semakin modern, selayaknya perempuan kemampuan kita juga bertambah. Apakah ini pertanda kemunduran pendidikan untuk perempuan atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi? Dan buku kelima adalah Bidadari Berbisik dari Asma Nadia. Kutipannya adalah ambillah segenap kegembiraanku pada kailah setiap api mimpiku, tapi jika kau curi selembar jiwa, titipan itu harus atas nama Tuhan aku melawanmu. Terus buku selanjutnya Legenda Dusun Raja. Ini sangat menarik sekali. Jika ingin merasakan asam, makanlah garam. Jika ingin merasakan pedas, makanlah cabai. Kalau kau mau terpuji, berkelakuanlah yang baik terhadap sesama. Dan buku selanjutnya itu adalah membantu pemulihan jiwa pemakai narkoba, kisah-kisah bijak. Kata-kata kutipannya adalah pengalaman adalah guru terbaik. Sejauh kita berlari dan sembunyi, masalah itu akan selalu menemukan kita dalam episode kehidupan itu. Buku selanjutnya adalah Pancasila Solusi Perang Narkoba. Kutipannya adalah kesadaran tentang bahaya narkoba dengan menerapkan norma dan budaya luhur Indonesia. Terdapat di halaman 58. Kutipan selanjutnya adalah dari buku Yuita, Cinta Sejati. Cinta sejati itu laksana mendaki gunung letih, tetapi memiliki tujuan puncak. Ada yang berhasil mencapainya, ada yang berbeda di tengah jalan, namun ada juga yang memilih turun dengan hati mayugi serta penasaran. Dan buku terakhir itu adalah yang berjudul Hidung Salawat. Kutipannya adalah sesungguhnya yang ada pada dirimu, yang ada pada hatimu bukan perasaan cemburu, tetapi engkau terjebak pada perasaan rendah jiwa yang bernama iri. Dan dari kelas kami memiliki moto kelas 12 IPS 3 pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan. Yang pertama, terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami, para kepala sekolah, para wakil dan staf guru semuanya warga sekolah SMA Bingin Teluk.
Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah melaksanakan. Bagaimana anak-anak perasaan kalian? Senang? Senang karena lomba atau senang karena tidak belajar? Ah, baik. Pak hargai kejujuran kalian ya. Lomba-lomba seperti ini adalah tempat kalian belajar. Ada ilmu yang kalian dapatkan di luar dari kelas. Siapa yang sudah siap menang? Siapa yang sudah siap kalah? Mau diambil? Versi penilaian 2 juri luar biasa pada hari ini. Pemenang pohon aksara terbaik adalah 12 IPS 3. Silakan yang maju perwakilannya saja. Ya, silakan. Ya, terima kasih sorakannya. Saya anggap itu bentuk apresiasi kalian terhadap pemenang pohon aksara pada kesempatan kegiatan literasi kita di tahun 2023. Untuk itu kami mohon Bapak Darmadi, Dewan Juri dan Ibu Herlin untuk memberikan hadiah kepada pemenang pohon aksara. Siapa yang mau? Ini ada uang di tangan tangan. Oke, terima kasih. Nah, sudah simpan lah. Sekarang kalian tahu maksud Pak? Nah gitu nah ya, kalau cuma ngomong hanya karena kalian menginginkan sesuatu tidak akan memberikan kalian tersebut. Jadi kalau galak mau. Jadi kalau mau bergerak, itu ya. Jadi yang memang benar-benar pengen juara, nah pasti bakal berusaha. Kalau yang tidak niat cuma ngomong baik. Nah, kurang lebih itulah pesan terakhir dari Pak sebelum Pak meninggalkan sekolah kalian ya. Mudah-mudahan kalau kita berjodoh kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin di event lomba selanjutnya. Mudah-mudahan sekolah kita SMA Negeri Bingin Teluk dengan SMA Negeri Karangdapur bisa melakukan lomba bersama. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.